Oke, perkenalkan nama saya Martin Febisya dari kelas 10E nomor absen 22. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Goa Talo. Dan selamat datang di presentasi saya. Oke, isi presentasi saya yaitu berupa 6 macam. Yang pertama kerajaan Goa Talo, yang kedua lokasi kerajaan, yang ketiga kehidupan sosial budaya, yang keempat masa kejayaan, yang kelima masa reruntuhan, yang keenam peninggalan kerajaan. Kalian pernah mendalami gak sih apa yang pada kerajaan Goa Talo atau apa itu kerajaan Goa Talo? Mungkin hanya terdengar lewat aja gitu. Nah, kerajaan Goa Talo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar, merupakan kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Nah, di sini ada lokasi kerajaannya yang terdapat di peta ini. Nah, kerajaan Goa Talo yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo terletak di wilayah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota yang dulu disebut dengan Ujung Pandang. Nah, berdasarkan geografi Sulawesi Selatan, memiliki posisi yang penting dikarenakan berdekatan dengan jalur pelayaran dan juga jalur perdagangan Nusantara. Tidak hanya itu, daerah Makassar juga menjadi pusat persinggahan bagi para pedagang yang berasal dari Indonesia, bagian timur atau bagian barat. Diletakkan seperti ini menjadikan kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan yang besar serta berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Penasaran gak sih dengan kehidupan sosial budaya di sana atau di zaman sana? Nah, kerajaan Makassar atau kerajaan Goa Talo sebagai negara maritim yang berbasis lautan, ya sudah pasti memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan juga pedagang. Mereka sangat giat untuk melakukan usaha serta meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tidak jarang masyarakat di antara mereka yang memiliki untuk merantau guna menambah penghasilan dan kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha guna mencapai kesejahteraan hidupnya, akan tetapi kehidupan masyarakat Makassar sangat terikat oleh norma dan juga adat istiadat yang dianggapnya sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan juga agama Islam yang biasa disebut Panggadakang. Masyarakat Makassar juga sangat percaya terhadap norma-norma yang telah ditetapkan tersebut oleh kepemimpinannya. Pastinya ada masa kejayaan pada Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai tahun 1669. Pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai daerah yang subur dan juga daerah yang dapat menunjang keperluan. Sultan Hasanuddin juga berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar hingga sampai ke Nusa Tenggara Barat. Wilayah kekuasaan Makassar menjadi luas sampai seluruh jalur perdagangan yang ada di Indonesia bagian timur juga dapat dikuasai. Ada masa kejayaan, pasti ada masa keruntuhan. Sepeninggalnya Sultan Hasanuddin, yang kemudian Makassar dipimpin oleh Mapa Somba, yang merupakan putra dari Sultan Hasanuddin. Sama hal seperti yang dilakukan oleh ayahnya, bahwa Mapa Somba sangat menentang kehadiran Belanda dengan tujuan untuk menjamin eksistensi dari Kesultanan Makassar. Akan tetapi Mapa Somba tetap gigih pada tekadnya untuk mengusir para Belanda dari Makassar. Ia memiliki sikap yang keras dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda, menjadikan Belanda kemudian mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Kemudian pasukan Mapa Somba berhasil dikalahkan oleh Belanda dan kemudian Belanda berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar. Akhirnya di tahun 1667, kerajaan Goa Talo mengakui kekalahannya dengan menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaannya. Sampai di sini kerajaan pasti ada peninggalannya, dan peninggalan kerajaan Goa Talo yang berupa Masjid Katangga, kompleks makam Raja Goa Talo, benteng Somba Opu, dan benteng Fort Roteman Altangka, Istana Balalomboa, Batu Palatikang. Yang pastinya saya mencari sumber yang terpercaya dan terverifikasi, yaitu berasal dari kompas.com, pinhome.com, detik.com, okson.com, dan usinal.id. Oke, sampai di sini saja presentasi yang saya berikan informasi tentang kerajaan Goa Talo, dan semoga informasi di sini dapat bermanfaat dan semoga presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih.